Hello guys, welcome to Damba Film. Oke, hari ini gue bakal menceritakan alur film detektif di The Four Heavenly Kings yang keluar tahun 2018 asal Hong Kong nih guys. Yang gue bahas hari ini itu adalah sequel ketiga dari Detektif D. Komen ya guys kalau kalian pengen gue bahas sequel sebelumnya. Secara garis besar, film ini tuh menceritakan tentang Detektif D yang diberikan senjata perang hebat oleh Kaisar untuk mengontrol kerajaan. Namun Permaisuri tidak menyetujuinya, karena itu Permaisuri menyuruh beberapa pendekar untuk mengambil kembali senjata tersebut dari tangan Detektif D. Gimana kelanjutannya? Let's go to storyline. Intro. Film diawali dengan penyerahan gada penjinak naga oleh Kaisar kepada Detektif D di depan ribuan prajurit kerajaan. Setelah penyerahan gada penjinak naga tersebut, tampak Permaisuri dan Kaisar yang berdebat karena Permaisuri tidak setuju akan pemberian gada kepada D. Permaisuri takut jika D berkhianat, namun Kaisar membela karena D telah bertaruh nyawa untuk menyelamatkannya. Dalam kerajaan ini, Kaisar dan Permaisuri memiliki kebijakan yang sama untuk memerintah kerajaan. Malam harinya, Permaisuri memanggil Yuchi Chenchin, pengawal emas kerajaan dan saudara sumpah dekat dari D. Permaisuri memerintahkan Yuchi untuk merebut gada dari D. Permaisuri menjanjikan jika ia berhasil, maka D dan keluarganya tidak akan dibunuh akibat gada yang hilang. Yuchi pun menyetujuinya. Selain Yuchi, terdapat 5 orang lain yang disuruh untuk mengambil gada tersebut. Yang pertama adalah Huan Ten, seorang Tao yang dapat memanggil angin dan hujan. Lalu ada pedang spektral dari klan Huan Dao, hantu malam dari Chainsaw, Smoke Fallen dari klan Shinji, dan Water Moon dari klan Fuyin. Detektif D menjalankan tugas untuk memeriksa penyebab perusakan pada sebuah tempat lukis yang sangat terkenal. Namun perusakan ini adalah pengalihan yang dilakukan agar D meninggalkan biro. Hantu Malam dan Water Moon mendatangi biro khususnya kamar D untuk mencari gada penjinak naga. Di sisi lain, D mengejar Smoke Fallen yang berencana untuk membunuhnya dengan racun tabur. Terjadi pertempuran singkat di antara mereka. Namun Smoke Fallen dapat melarikan diri. Hantu Malam dan Water Moon berhasil menemukan gada. Namun saat diambil, ternyata gada itu adalah jebakan yang dibuat oleh D. Mengetahui itu jebakan, Hantu Malam dan Water Moon pun langsung pergi meninggalkan kamar D. Sekembalinya di biro, D mengingat kembali masa ia berguru dulu dan diberikan sebuah token yang akan membantunya di masa mendatang. Hal ini membuat penyakit D kumat kembali. Satu, orang kepercayaan D datang dan mengobati D dengan menusukkan jarum ke jari-jari D. Permaisuri mendatangi penjara bawah tanah untuk berkomunikasi dengan tahanan yang ada. Tahanan ini bernama The Faceless Lord. Permaisuri mendiskusikan cara untuk merebut kembali gada dari tangan D. Faceless menyarankan untuk menguasai biro agar gada tersebut lebih mudah untuk ditemukan. Pembicaraan itu didengar oleh Yuchi yang menguping dari luar penjara. Esok harinya, D melakukan pelatihan yang diberikan oleh Yuchi. Setelah pelatihan, D mengajak Yuchi untuk mengikutinya. D mengungkapkan jika ia tahu bahwa Yuchi diperintahkan untuk mencuri gada. Meskipun begitu, D tetap tenang dan memberikan sebuah gambar yang telah diberi tambahan tulisan dari D. D menginginkan Yuchi untuk menyerap kata demi kata dari tulisan yang ia berikan dan menyuruh Yuchi untuk menjaga dirinya.
Dia menyampaikan pada Sato jika mereka sedang dimata-matai oleh pencuri yang kemarin berencana untuk mencuri gada, dan hal itu merupakan serangan terbuka. Watermoon yang memata-matai Sato menemukan desain misterius yang pernah ia temui sebelumnya. Sato yang sedang menonton pertunjukan hampir terkena ilusi, namun cepat diselamatkan oleh Di, yang menyamar menjadi rakyat biasa dan memaksa Sato untuk pergi menggunakan kuda. Di sisi lain, Watermoon yang kehilangan jejak Sato dikejar oleh beberapa orang yang merupakan pengikut dari desain misterius. Desain misterius itu merupakan suatu suku yang memiliki kemampuan untuk melakukan ilusi. Permaisuri sampai di biro dan mencari Di untuk bertanya mengenai gada yang telah melukai orang istana. Apakah gada ini asli atau palsu? Tujuannya adalah agar Di mengeluarkan gada yang asli. Karena Di tidak ada di tempat, Permaisuri menganggap Di lalai dalam menjalankan tugasnya. Dan biro harus memiliki pemimpin. Untuk itu, Permaisuri menyampaikan pada semua anggota biro, jika mulai hari ini, Permaisurilah yang akan memimpin biro. Hal ini dilakukan Permaisuri sesuai dengan petunjuk dari Faceless. Setelah itu, Permaisuri memeriksa keadaan biro dan mendatangi setiap unit yang ada di biro. Sato pergi untuk menemui Di dengan trik ke kamar mandi dan berpura-pura mandi untuk menghilangkan kecurigaan dari Watermoon yang memata-matainya. Setelah bertemu dengan Di menjelaskan mengenai klan Janboja dari India yang mampu mengendalikan pikiran dan memanipulasi tindakan. Klan ini membantu mendiang kaisar untuk membangun dinasti Tang, sehingga klan ini disebut sebagai Wine Warrior. Namun kaisar tidak lagi mempercayai klan ini dan mengunci klan ini selama bertahun-tahun. Di khawatir jika Permaisuri sudah dipengaruhi untuk melawan Biro, dan ini akan menjadi masalah yang serius. Mengingat waktu yang sudah terlalu lama, Di menyuruh Sato untuk kembali ke kamar mandi agar Watermoon tidak mencurigainya. Di sisi lain, Yuji terus memikirkan perkataan yang terdapat pada lukisan yang diberikan oleh Di. Yuji pun mengetahui bahwa gada itu disimpan pada 4 patung besar Raja Surgawi. Setelah mendapatkan gada pecindak naga, muncul pedang spektral yang ingin mengambil gada itu. Terjadi pertarungan antara Yuji dengan pedang spektral. Pedang spektral menguasai pertarungan dan membuat Yuji terdesak. Yuji tertimpa patung yang dirobohkan oleh pedang spektral. Saat ingin membunuh Yuji, arah pedang spektral justru mengenai gada yang membuat pedangnya patah. Yuji yang berhasil lolos dari jepitan patung itu kembali mengambil gada dan bertarung dengan pedang spektral. Yuji berhasil mengalahkan pedang spektral menggunakan gada penjinak naga. Di istana, Huan Tian dipromosikan oleh Permaisuri menjadi penasihat kekaisaran. Huan Tian, Hantu Malam, dan Smoke Fallen menunjukkan kelebihan mereka di depan kaisar. Meskipun begitu, kaisar menganggap bahwa hal yang mereka lakukan adalah hal sepele, dan seorang penasihat harus jauh lebih terampil. Tiba-tiba, naga yang berada di pilar hidup dan membunuh Hantu Malam dengan api dari mulutnya, serta membunuh Smoke Fallen dengan cara memakannya. Lalu naga itu keluar meninggalkan istana. Huan Tian tiba-tiba hilang dari istana. Hal ini membuat Yuji mengejar dan mencari Huan Tian. Tapi saat berada di luar istana, Yuji menemukan dirinya sendiri sedang bertarung dengan pengawal emas kerajaan. Di memerintahkan Sato membawa token dan simbol klan Janboja
kemudian pergi ke kuil Sanjang untuk menemui Yuanche untuk meminta bantuannya. Di membagi Biro menjadi 3 tim untuk mengelabui para mata-mata. Di melakukan penyamaran dan berada di tim 3 yang pergi ke istana untuk melakukan investigasi kericuhan yang terjadi di istana. Sato berada di tim 2 yang bertugas untuk pergi ke kuil Sanjang. Sedangkan tim pertama bertugas untuk berpura-pura mencari Di agar para mata-mata pergi menjauhi Biro. Watermoon yang memata-matai tim pertama bertemu dengan 3 anggota Wine Warrior yang juga mematai tim pertama, dan terjadi pertempuran di antara mereka. Watermoon terdesak. Pertarungan ini tidak seimbang karena Watermoon harus menghadapi 3 orang. Watermoon pun melarikan diri dari Wine Warrior. Dengan luka yang ada di tubuhnya, Watermoon terjatuh di sebuah kubangan air. Saat berlari ke kandang kuda, Watermoon bertemu dengan Sato. Di sini Sato menyelamatkan Watermoon dengan menyembunyikannya di tumpukan barang hingga mereka berhasil lolos dari kejaran Wine Warrior. Sato membawa Watermoon ke sebuah penginapan untuk mengobatinya. Meskipun awalnya Watermoon masih meragukan ketulusan Sato, namun akhirnya Watermoon luluh dan mau meminum obat yang dibuat oleh Sato. Di sini terjadi dialog di antara mereka, dan ternyata mereka lahir di daerah yang sama, yaitu Tile. Keadaan ini membuat mereka semakin akrab satu sama lainnya. Setelah mengobati Watermoon, Sato pun pergi dan melanjutkan perjalanannya ke kuil Sanjang. Di bersama tim 3 sampai ke istana. Di sini, Di menggunakan kemampuannya untuk membongkar rahasia ilusi naga yang hidup. Setelah membongkar rahasia naga yang hidup itu, Di menghampiri Yuchi yang ada di penjara. Setelah Di mendengarkan penjelasan Yuchi mengenai peristiwa naga hidup itu, Di berhipotesis jika bukan Hwanteng yang melakukan rekayasa itu. Karena tidak mungkin Hwanteng membunuh 2 anak buahnya sendiri dan bersembunyi. Hal ini tentunya merugikan Hwanteng. Di melanjutkan investigasinya ke kereta milik Kaisar. Di sini Di dan yang lainnya menemukan jasad dari Hwanteng. Jadi ilusi naga hidup itu bukanlah rekayasa yang dibuat oleh Hwanteng, melainkan Wine Warrior. Untuk itu, Di menyarankan mengevakuasi Kaisar dan Permaisuri dari istana. Permaisuri pergi mendatangi Faceless. Namun ternyata selama ini Faceless sudah tidak ada di penjara itu, karena meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi Faceless yang ditemui oleh Permaisuri itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Wine Warrior untuk menghasut Permaisuri. Sato yang sampai di kuil Sanjang bertemu dengan Yuanche. Sato memberikan token yang dititipkan oleh Di kepada Yuanche. Sato menemui Sanjang yang terduduk di bawah pohon berakar. Tak lama, muncul seekor kera putih raksasa yang menghampiri Sato. Dan seketika, terjadi ilusi yang menggambarkan kejadian masa lalu. Setelah ilusi itu berakhir, Sato sudah berada di depan kuil dan diberikan sebuah tas yang berisikan mantra untuk menangkal ilusi. Di sisi lain, Wine Warrior berencana untuk membunuh Kaisar. Dan ternyata selama ini hantu malam adalah bagian dari Wine Warrior. Kematiannya adalah trik untuk mengecoh prajurit istana. Hantu malam yakin jika Kaisar akan selalu ada di dekat Di. Maka dari itu, ia menyarankan untuk mencari apakah Di berada di Biro atau tidak. Di Biro, Di yang baru selesai diobati oleh Sato berencana untuk mendatangi kuil Sanjang sendiri. Namun Sato menyarankan 1 orang yang dapat membantu mereka. Dengan rencana dari Di untuk menguji ketulusan Watermoon terhadap Sato, Watermoon pun mau membantu Biro. Esoknya, terjadi pertempuran antara Wine Warrior dengan Biro. Wine Warrior menggunakan ilusi iblis raksasa, yang seluruh tubuhnya dipenuhi oleh mata.
Namun dengan sutra yang dilafalkan oleh Biro, ilusi itu berhasil dihilangkan. Setelah itu, muncul pasukan Wen Warrior yang menyerang para Biro. Saat terdesak, Biro mengirimkan sinyal kepada prajurit istana untuk masuk dan membantu Biro. Namun saat berada di Biro, mereka terkena ilusi dari Wen Warrior yang membuat dua tim ini menyerang satu sama lain. Hingga datang Di yang menghapus ilusi tersebut menggunakan gada penjinak naga. Hantu malam memasuki ruangan yang terdapat kaisar dan permaisuri. Namun saat masuk, ternyata di sana ada Yuchi yang menyamar menjadi kaisar. Sedangkan kaisar dan permaisuri tidak pernah ada di Biro sama sekali. Hantu malam dijebak dan berhasil dikalahkan. Para Biro dan pasukan pengawal emas kembali bertarung dengan Wen Warrior. Di terperangkap dan gadanya terjatuh. Sato berlari dan mengamankan gada itu. Melihat Di yang terikat, pimpinan Wen Warrior menggunakan ilusinya untuk membentuk iblis merah dan membuat pasukannya berubah menjadi monster terbang. Yuchi datang dan menyelamatkan Di dengan memotong tali penyikatnya menggunakan shuriken. Keadaan Biro mulai terdesak. Sato melemparkan gada kepada Yuchi. Namun gada berhasil diambil oleh pimpinan Wen Warrior. Sato diserang oleh pasukan Wen Warrior, tapi datang Watermoon yang menyelamatkannya. Tak lama, datang Yuanche dan Kera Putih yang merebut kembali gada penjinak naga. Terjadi pertempuran antara Yuanche dengan pasukan Wen Warrior. Kera Putih berhasil menghalau semua serangan dari pasukan Wen Warrior. Kera Putih dan Yuanche berhadapan dengan iblis merah. Namun dengan ketenangannya, ilusi iblis ini berhasil dilenyapkan. Pimpinan Wen Warrior yang kalah kemudian menggunakan kekuatan tongkat iblisnya untuk mengunci Yuanche. Namun senjatanya itu juga mengunci dirinya. Menggunakan sutra, akhirnya pimpinan Wen Warrior meluluhkan kebenciannya hingga senjata yang menguncinya terbuka. Yuanche yang terjebak dengan senjata itu menggunakan gada penjinak naga dan berhasil menghancurkan jeratan senjata tersebut. Pertarungan pun berakhir dan Yuanche mengembalikan gada kepada Di. Sinyal pun dikirimkan untuk memberitahukan kaisar yang berada di permukiman jika pertarungan di Biro telah berakhir. Film ini ditutup dengan permaisuri yang bertobat dan menyembah Guanyin. Namun di sini, patung Guanyin yang disembah menyerupai wujud dari permaisuri. Permaisuri menganggap bahwa dirinya adalah bodhisattva. 20 tahun kemudian, dibangun patung Guanyin yang sangat besar. Setahun kemudian, permaisuri menyatakan dirinya menjadi penguasa tunggal. Nama dinasti Tang pun diubah menjadi dinasti Zhou, dan film pun tamat. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you on the next video. Thank you.